Selamat siang Ibu Ira dan dosen-dosen juri. Sekarang perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gim, Della dan juga Fernando ingin mempresentasikan mengenai hasil pembuatan produk kami. Alat yang kami gunakan adalah panci, sendok, baskom, peniris, kertas HVS, timbangan, nampan atau tempat makan, plastik klip atau plastik gula, dan juga tusuk gigi. Bahan yang kami gunakan adalah kacang kedelai, ragi tempe, tepung beras, dan juga air. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyucian tempe menggunakan air yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga menghilangkan kulit-kulit yang sudah terlepas dari biji kedelai. Perlakuan ini sendiri berfungsi untuk memudahkan pertumbuhan jamur pada tempe nantinya. Langkah kedua yang dilakukan adalah tahapan perendaman kedelai. Tahapan ini bertujuan untuk menghidrasi biji agar kadar air meningkat mencapai 62-65%. Selain itu, proses ini juga dilakukan dengan tujuan untuk bisa menumbuhkan bakteri asam laktat yang menyebabkan menurunnya pH menjadi 4,5-5 dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri kontaminan. Langkah ketiga yang dilakukan adalah proses perebusan. Tujuan dilakukannya perebusan adalah untuk membunuh bakteri kontaminan dan juga membebaskan senyawa di dalam biji yang diperlukan untuk proses pertumbuhan jamur nantinya. Berikutnya adalah tahapan perendaman sebagai langkah keempat. Biji direndam selama semalaman untuk bisa melepaskan kulit dari biji agar mempermudah dalam proses fermentasi nantinya. Kedelai yang sudah direndam semalaman akan ditiriskan airnya, kemudian akan dicuci dengan menggunakan air bersih untuk dapat memisahkan biji kedelai dengan kulitnya. Hal ini dilakukan agar kulitnya tidak ikut termasak saat proses pembuatan tempe nantinya. Setelah itu, hal yang dilakukan adalah merebus kembali biji kedelai yang sudah dipisahkan dari kulitnya. Proses ini sendiri dilakukan untuk sterilisasi biji yang akan difermentasi dan juga untuk menghilangkan berbagai bakteri kontaminan yang dapat merusak hasil akhir dari fermentasi. Setelah direbus akan dilakukan proses penirisan. Proses penirisan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dan juga menurunkan suhu. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah inokulasi kultur Rhizopus oryzae dan juga Rhizopus oligosporus. Kedua jenis bakteri inilah yang berperan di dalam proses fermentasi tempe yang berada di dalam ragi tempe. Proses ini sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga harus berada di suhu antara 25-30 derajat Celcius dalam kondisi yang normal. Pada proses fermentasi tempe adalah dalam keadaan membutuhkan oksigen. Proses ini sendiri kami lakukan selama 2 hari 2 malam. Berikut adalah hasil akhirnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong-motong tempe ke dalam bentuk stik. Potongannya jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Berikutnya adalah proses pembuatan larutan untuk merendam tempe menggunakan air, 1 bungkus masako, dan juga setengah sendok teh garam. Setelah itu semuanya dicampurkan menjadi rata. Langkah berikutnya adalah memasukkan tempe yang sudah dipotong ke dalam larutan yang sudah dibuat. Berikutnya membuat adonan perekatnya menggunakan garam, tepung terigu atau tepung beras, dan juga menggunakan air dan ditambahkan dengan menggunakan 1 butir telur. Semuanya itu dicampur menjadi rata untuk menjadi larutan perekat sebelum nanti dicampurkan bersama dengan tepung roti yang akan digunakan untuk menggoreng. Saat adonan cair perekatnya sudah tercampur menjadi rata, yang berikutnya adalah mengambil tempe yang sudah didiamkan, dicelupkan ke adonan perekat, lalu dicelupkan ke dalam tepung roti. Dalam pengaplikasian tepung roti harus ditekan-tekan agar tepung rotinya bisa melengket dengan tempenya.
Setelah itu letakkan tempe yang sudah dibaluri oleh tepung roti ke dalam satu wadah untuk dimasukkan ke dalam kulkas selama 15-20 menit. Ini tampilannya saat akan dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 15 menit, mulailah dengan menggoreng tempe yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas tadi dan sudah diberikan tepung roti. Goreng sampai tempe tersebut berwarna keemasan. Setelah selesai, tempenya bisa ditiriskan dan juga dipersiapkan untuk dikemas di dalam kemasan yang akan dibagikan nantinya. Shalom Ibu Ira dan teman-teman. Sekarang saya akan mewawancarai konsumen yang akan mencoba produk yang saya buat. Halo. Sekarang saya mau bertanya mengenai produk yang saya buat. Produk saya buat memiliki judul STEM, yaitu stick tempe. Untuk produknya sendiri dari tampilannya, apakah ada yang mau diberikan komentar? Tampilannya bagus, menarik. Untuk kemasannya, apakah rapi atau kotor atau bagaimana? Kemasannya setelah saya lihat bersih. Kelihatannya menarik sekali untuk kita mencoba. Untuk labelnya sendiri, apakah labelnya sudah berisi semua dari komposisi, nama makanannya, tanggal kadaluarsanya? Oh ya, di sini labelnya ada tanggal kadaluarsanya, komposisinya semuanya lengkap. Oke, sekarang kita lanjut ke rasanya. Silahkan dicoba. Iya. Bagaimana rasanya? Gurih, enak, Enak atau Pas. sangat enak? sangat enak, gurih sekali. Cocok untuk semua lapisan. Anak-anak, orang tua cocok untuk makan seperti ini. Jajanannya sehat sekali bagi kita semua. Baik, Makasih. terima kasih atas responnya. Halo Kakak Ellen. Iya. Jadi sekarang Mi mau bertolong Kakak Ellen untuk menjadi konsumen pemimpin yang hasil karya. Jadi Kakak Ellen boleh apa? Ini mau tanya mengenai akan punya penampilan dulu. Akan bersih kasih. Penampilannya bersih, Lalu akan punya kemasannya cocok per produk ini atau tidak? cocok. Kalau aku punya labelnya itu ada nama makanannya, ada kadaluarsa, ada aku pun komposisi semua. Adakah? Ada semua. Ada. Oke, Kakak Ellen, sekarang boleh dirasa makanannya. Akan kurasa bagaimana, enak atau tidak? Sangat enak, gurih, udah mantap. Enak. Jadi inovasinya ini supaya anak-anak kecil suka makan tempe, kan ada yang suka makan tempe. Jadi dibuat seperti ini supaya anak-anak kecil jadi suka makan tempe. Iya. Seperti itu. Oke Kakak Ellen, jadi Iya. akan rasa enak. Rasa enak. Bagaimana rasanya? Ada crunchy-crunchy-nya. Mantap. Gimana rasanya, Bu? Enak rasanya. Enak, Enak. tidak asin. Pas. Rasanya pas. Enak untuk cemilan.